Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan sesi drama sharing yang akan dibawakan oleh Ko Juan. Kepada Ko Juan, waktu dan tempat, aku persilakan. Oke, hai semuanya. Selamat pagi. Sebelumnya terimalah salam dhamma dari saya, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhayaku. Halo Oke. Ko. Saya siapkan headset saya dulu nih, biar lebih asik. Di sini kita santai aja ya semuanya, teman-teman. Anggap aja kita lagi ngobrol-ngobrol, interaksi dua arah. Karena saya mungkin biasanya lebih ke ngobrol, nggak lebih sharing dhamma sih, karena saya juga masih belajar, dan untuk sharing dhamma yang hari ini akan saya sharing ini sesuai dengan pengalaman saya sebelumnya. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Juan Dira Citra, umur 25 tahun. Sekarang sedang bekerja di PT Auto ID Indonesia sebagai Business Development Manager. Tapi sebentar lagi akan pindah sih ke kontraktor, balik ke kontraktor. Saya juga merupakan member of Kalena Project, yang dimana Kalena Project ini, mungkin saya akan jelaskan dulu. Kalena Project ini adalah komunitas musik Buddhis, tapi nggak cuma di musik doang yang sekarang sedang berjalan. Jadi Kalena Project itu lebih ke pelayanan. Jadi kalian tuh tidak dituntut untuk waktunya untuk berpartisipasi atau join di event-event Kalena Project ini gitu. Jadi lebih ke sukarelawan ya. Gitu. Nah, di sini tuh kalian tuh bisa belajar banyak selain musik ya. Karena kan memang komunitas musik Buddhis, kalian juga bisa belajar audio engineering, terus belajar yang lain-lainnya. Di sini juga ada banyak nih member. Nah, malah ada foundernya nih, kok Ardi Wong tuh tulisannya. Ardi Wong Strip Kalena Project. Halo Ko Ardi. Halo Kak Ardi. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Halo pagi, Namo Buddhaya. Suaranya sama kayak saya ya, masih berat-berat gitu. Tapi sayangnya saya bukan vokalis. Kak Ardi yang vokalis, saya yang ngiringin aja, backup buat musiknya gitu. Oh ya, sorry semuanya ya guys, kalau misalnya suaranya agak berat atau kurang ini, soalnya saya memang lagi kurang fit nih, batuk dan flu. Tapi penciuman masih ada. Ya. Wah, itu yang mencurigakan memang. Tapi tenang aja, masih aman. Dan sudah divaksin Pfizer. Ini teman-teman semuanya udah divaksin? Aman kok udah. Udah, mantep, keren. Pokoknya kita ikutin aja deh program pemerintah ya. Yang penting jangan dosis ketiga, karena kalau sekarang dosis ketiga itu hanya untuk nakes, tenaga kesehatan. Kalau misalnya kita dosis ketiga, kita ditangkap polisi nanti. Oke. Itu perkenalan diri dari saya, dan mungkin pertama-tama sebelumnya saya akan say thank you untuk para panitia Buddhist Reborn ini yang sudah memberikan kesempatan untuk saya sharing dhamma ya tentunya di sini. It's an honor, thank you so much. Oke. Langsung kita ke topiknya aja. Untuk topiknya ini namanya itu kan GC3T, GC3T. Nah, untuk ini GC3T ini itu apa aja sih? G itu grateful itu bersyukur. Saya mungkin akan jelasin satu-satu. Mungkin kalian udah pada tahu lah ya, grateful itu bersyukur itu contohnya seperti apa. Banyak yang bisa dilakukan dengan cara bersyukur. Misalnya setiap hari kita bangun pagi itu kita harus bersyukur saat kita buka mata, setelah bangun tidur, sebelum memulai aktivitas. Mungkin kita bisa say thank you to the universe karena sudah bisa diberikan kesempatan untuk bangun pagi lagi, bisa memulai aktivitas lagi, bisa memulai kehidupan kita, maupun itu berat atau mantap gitu. Jadi itu pentingnya bersyukur sih. Kadang contohnya kalau misalnya mungkin di saat kita senang, kita tuh susah
menjelaskan atau mendeskripsikan bersyukuran itu sendiri gitu. Karena karena ya seperti dulu saya tuh pernah ngalamin saat saya lagi senang punya semuanya, maksudnya itu seperti kayak punya pekerjaan, punya uang, bisa beli motor, beli mobil, beli lain-lainnya gitu yang mungkin kita akan harapkan. Nah, itu tuh esensi dari bersyukurnya itu tuh kurang kalau saya waktu itu. Tapi untuk teman-teman yang lainnya mungkin kan semuanya punya feeling masing-masing, punya esensi masing-masing yang bisa kalian rasain sendiri gitu. Tapi pada umumnya, ini saya nggak bilang semuanya ya, pada umumnya mungkin banyak yang seperti itu gitu. Nah, jadi di dalam pengalaman saya ini bersyukur itu sangat penting kan, karena saya juga ditekankan sih ya sama orang tua, tiap hari itu harusnya bersyukur aja, nggak usah banyak mau, karena memang itu sih sifat manusiawi sih sebenarnya, karena yang sifat manusiawi ini yang selalu nggak pernah puas gitu kan, padahal semuanya itu anicca, tidak kekal. Oke, selanjutnya untuk ke C3 ini ada communication, commitment, and consistency. Nah, communication yang pertama, ini itu sangat penting menurut saya karena sebenarnya GC3T ini sangat penting di peran apapun, mau dalam keluarga, mau dalam pekerjaan, mau dalam relationship atau friendship, pertemanan, maupun yang lain-lain. Pokoknya memang karena kan semua manusia diciptakan untuk berinteraksi. Jadi memang nggak jauh-jauh dari 5 hal ini gitu. Dan back to communication ini. Communication ini sangat penting karena apa? Karena kita banyak yang akhirnya jadi miscommunication, jadi salah paham, jadi bermasalah, berantem atau dan lain-lain, dengan maupun itu di bidang pekerjaan, keluarga ataupun friendship. Nah, ini communication ini ya kalian bisa tahu berkomunikasi itulah penting. Kenapa penting? Tapi banyak orang yang juga meremehkan communication ini gitu. Karena contohnya saya di pekerjaan. Communication itu sebenarnya hal kecil, tapi gak gampang untuk dilakukan. Mungkin kalau kalian di Buddhist Ribbon ini mungkin pernah main games yang kayak 5 orang berturut-turut, misalnya saya sampaikan dari belakang kata-kata ini, atau gerakan ya, gestur. Kalau kata-kata terlalu gampang. Kalau gestur dari belakangnya tuh dikasih tahu A, terus habis itu nanti A+1 misalnya. Nanti selanjutnya lagi, nah itu komunikasi itu sebenarnya gampang, tapi banyak yang karena tuh kita nggak tahu, nggak ada tandanya, nggak ada buktinya, kapan pengirimannya, nggak kayak WA gitu yang tertulis, kan? Jadi sebenarnya ini tuh sangat penting gitu. Ya walaupun gampang, tapi banyak orang yang kayak miss terus gitu. Oh ya, si A ngomong ke B, tiba-tiba si B kalau nggak ngomong ke C, nanti akhirnya kok saya nggak dikasih tahu nih sama si A tentang ini bla 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 bla. Nah itu kan jadi miskom. Nah, makanya itu sangat penting berkomunikasi. Tapi balik lagi kalau untuk ya sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing sih untuk communication-nya. Jadi kita tetap harus punya inisiatif, tetap punya pemikiran atau good mindset tentang communication ini. Gitu. Kalau memang nggak punya intention yang baik untuk melakukan niat untuk communication ini, ya agak susah. Gitu. Oke. Untuk selanjutnya itu lebih ke komitmen ya. Komitmen itu mungkin lebih ke janji. Kalau komitmen ini saya nggak bisa bilang apa-apa, itu balik lagi ke kalian masing-masing, karena komitmen itu kan janji pada diri sendiri. Misalnya saya berkomitmen setiap hari akan bangun pagi jam 8 pagi gitu. Kalau misalnya itu kan komitmen. Komitmen itu biasanya back to ourselves gitu. Balik ke diri sendiri. Kalau misalnya mungkin
memang sifat atau karakteristik dari orang itu sendiri keras, mungkin kalau saya nggak bisa bangun jam 8, saya akan memberikan sanksi kepada diri saya sendiri gitu, misalnya apa gitu ya kan. Kalau misalnya kalau untuk toleransi diri sendiri, ya ya udah besok jangan sampai kayak gini lagi gitu, karena misalnya memang nggak ada hukuman, atau karena kan tidak semuanya harus dihukum atau tidak gitu. Oke. Lanjut lagi ke konsistensi. Nah, konsistensi ini biasanya lebih ke hal-hal yang kita lakukan. Nah, ini tuh biasanya tuh ini tuh berkorelasi ya, sejajar dengan komitmen. Biasanya kalau misalnya nggak konsisten, gimana komitmennya, janjinya mau dipegang, atau gimana janjinya akan terpenuhi gitu. Karena kalau kalian nggak punya komitmen dan konsistensi itu, menurut saya kayaknya agak susah ya, karena ini sangat penting juga sih. Semuanya penting, cuma ini penting juga. Ini balik ke diri sendiri. Kalau communication itu yang dengan orang lain, kalau untuk komitmen dan konsistensi ini, menurut saya balik ke diri sendiri, karena kita nggak bisa mulai dari orang lain. Kita harus mulai dari diri sendiri dulu, baru kita bisa ke orang lain. Nah, untuk selanjutnya ke trust. Nah, misalnya kalau misalnya faithful communication, commitment, and consistency ini sudah dijalankan dengan orang lain, biasanya ada impact nih. Kita kan manusia itu adalah makhluk yang suka berinteraksi sosial. Nah, biasanya pasti dia punya teman, punya punya musik yang disukai. Nah, ini tuh biasanya tuh pasti menimbulkan trust gitu. Trust itu kan kepercayaan ya. Biasanya kalau misalnya karena kita sudah dekat, biasanya kita akan menimbulkan biasanya akan muncul perasaan trust ini gitu, percaya terhadap orang tersebut atau hal-hal tersebut yang kita sukai gitu, karena kita pernah coba gitu. Nah, untuk trust ini yang sangat susah untuk dipertahankan, karena sifat orang ini biasanya misalnya 2 orang berteman, lalu kalau misalnya nggak punya komitmen, konsistensi, grateful, bersyukur atas karena saya punya teman yang kayak gini. Terus biasanya kalau misalnya gak grateful itu, kalau kalian nggak bersyukur itu biasanya kalian cuma ego, cuma menangin diri sendiri aja, cuma menangin ego kalian doang gitu, nggak mikirin perasaan orang lain, teman-teman kalian yang mungkin bisa jadi tersakiti atas tindakan kalian itu gitu. Nah, ini tuh sangat susah dipertahankan. That's why ini juga semua hal, 5 aspek ini menurut saya sangat penting, karena ya hubungannya tuh sangat relate sama kita semua gitu. Relate banget malah. Jadi memang tetap harus punya ini semua, dan trust ini susah dipertahankan karena manusia itu kan adalah makhluk yang gampang baper. Nah, kalau udah baper kan susah nih gitu ya. Kalian tuh harus lebih self awareness aja gitu, harus kayak oh jangan sampai baper nih. Nah, makanya penting untuk berkomunikasi, makanya penting untuk berkomitmen, biar nggak menyakiti hati orang lain atau hal-hal yang bisa menyakiti hati orang lain gitu. Oke, untuk explanation tentang JC Treaty ini mungkin itu aja. Selanjutnya mungkin kemarin kan saya tanya-tanya nih ke anak Bro Anata Pindika, Bro Kevin. Nah, ini tuh kemarin yang tentang itu, biasanya sih ini umur berapa aja sih yang ikut join Body Slim di hari Minggu ini, di tiap hari Minggu ini. Dan kemarin kan kebanyakan katanya banyak yang kuliah atau mau kerja dan lain-lain, ya berarti 18 tahun ke atas gitu. Tapi untuk yang oh iya, mungkin kalau ada senior-senior boleh dikoreksi misalnya ada yang salah, karena kan ini saya sharing sesuai dengan pengalaman saya. Ya, itu aja sih, thank you. Oke, mungkin saya akan ngebahas tentang ya sebenarnya sih ngebahas tentang life.
Cuma mungkin mulainya dari mana? Menurut saya sekarang itu yang aspek terpenting yang bisa ngebangun diri kalian itu selain ya belajar sih organisasi. Belajar itu kan bisa dari mana aja, kayak organisasi, kayak komunitas, kayak kuliahan. Jadi mungkin saya akan mulai dengan dari yang formal dulu. Contohnya seperti sekolah atau kuliah gitu. Boleh, apakah saya boleh nanya, mungkin kebanyakan di sini kuliah atau tidak, atau mungkin punya intention niat untuk kuliah, boleh dicek di kolom chat ya. Kuliah kok budak kampus. Kebanyakan karaoke. Aduh, Pak Ardi ini bikin image saya jadi masih pagi kok, jangan dulu. Ya, saya tuh terkenal dengan apanya ya? Dengan kehebohannya sih di Canada Project. Saya nggak, Waduh. kan kalau jadi pembicara kan tetap ya kita kan harus behave, jaga image, bukan jaga image sih, maksudnya lebih behave aja, jangan liar-liar banget gitu. Karena kan takut di underestimate, mungkin takut gak berkarisma kayak Ariel Noah gitu kan. Cie. Cie. Wah, gak ada yang jawab lagi. Kuliah kok budak kampus. Cuma Pepin doang. Saya doang yang ngebudak kok. Oh, oke. Oke, berarti yang lainnya mungkin masih sekolah ya. Aku masih SMK, SMA kok. Oke. Ini juga penting sih, SMK, SMA. Malah mulai dari SMA dulu. Oke, lanjut. Kita lanjut aja ke Kok topiknya. SMP? SMP kok. Oh iya, nggak apa-apa kalau SMP. Oke, lanjut. Nah, ini banyak nih ya yang mulai ngejawab kuliah plus kerja. Ada juga yang aku kerja kok, aku juga masih SMP nemenin Alex. Ini bohong nih. Oke, Iya, bohong lanjut. kok. Lanjut ke, nah sebenarnya tujuan hidup manusia itu, ini mulai berat ya, pembicaraan topiknya nih. Sebenarnya tujuan hidup manusia itu apa sih? Menjalani hidup. Setelah saya pantau, setelah saya amati, setelah saya observe tuh biasanya tujuan manusia itu biasanya mau bahagia. Uh, jadi bahagianya tuh banyak. Ada yang bisa bikin mereka bahagia dan ada juga ini saya dapat dari Robi juga nih, Robi Oktober kemarin pas ini. Jadi tujuan manusia itu biasanya berkarya gitu. Nah, mau bahagia ini, mau berkarya ini pastinya butuh usaha. Nggak ada ya. Mungkin memang taraf atau taraf untuk kebahagiaan orang-orang itu kan beda-beda gitu. Kalau misalnya, nah, dan banyak banget nih yang sekarang ini zaman makin canggih, zaman makin maju. Terus tuh biasanya banyak, aduh saya mana bisa bahagia kalau nggak punya uang. Biasanya uang itu nomor satu. Ya memang sih uang itu bukan segalanya, tapi segalanya tetap butuh uang. Kita makan butuh uang. Kalau kita nggak kerja, gimana kita mau bisa makan? Kan kita nggak bisa berhenti makan, tapi bisa berhenti kerja, gitu, berhenti bekerja. Oke, lanjut next. Nah, ini biasanya kalau kalian mau bahagia, mau berkarya, semuanya tuh butuh usaha dan kayak sayang aja gak sih kalau misalnya kalian tuh nggak belajar, nggak mempelajari. Pasti semuanya punya curiosity masing-masing. Kita tuh punya curiosity masing-masing, sifat pengen tahu, sifat penasaran atas hal-hal yang belum pernah kita tahu atau maupun yang belum kita pelajari. Gitu. Nah ini tuh sangat bagus kalau misalnya kalian punya sifat-sifat atau karakteristik seperti itu. Kalian tuh back lagi untuk yang masih SMA nih atau yang kuliah, ini sesuai dengan pengalaman saya. Jadi saya dulu tuh kuliah teknik komputer. Ini juga pernah di-sharing sih sebelumnya di Hara Dharma Suci, Davici Muda Budi Dharma Suci yang di Dharma Suci. Kebetulan topiknya juga sama, tapi dengan story atau cerita yang berbeda. Oke, tapi penting balik lagi back to college life. Nah ini tuh, jadi saya ambil teknik komputer karena apa? Karena orang tua saya yang mengambil jurusan ini untuk saya. Jadi saya belum sempat
membuat keputusan di saat itu. Karena pada saat itu saya belum kepikiran pentingnya belajar, pentingnya mempersiapkan semuanya dari sana, pentingnya kalau kuliah atau tempat-tempat kita belajar ini itu sangat penting buat kita ke depannya gitu. Karena menurut saya sekarang ini kan lingkungan itu yang paling mempengaruhi lingkungan. Kalau misalnya lingkungan kita sering toksik, terus habis itu kita kan juga pasti maksudnya ikut-ikutan toksik gitu. Dan saat kita ketemu yang nggak toksik, malah kita jadi dicap toksik karena kita nggak biasa dengan hal-hal tersebut gitu. Tapi back to diri masing-masing, kalian pasti bisa untuk apa sih yang bagus, apa sih yang enggak gitu. Karena kan itulah manfaatnya juga kita berdoa, sembahyang, terus gitu, wihara dan lain-lain gitu. Karena ini penting karena menjadi pentingnya moral dan hard skill dan soft skill gitu. Itu sangat penting sih. Tapi tetap attitude dan moral itu nomor satu. Back lagi, back to my college life. Nah ini kenapa waktu itu diambil teknik komputer, tapi akhirnya saya lulus 4 tahun dengan IPK 2,96 dari 4. Ya, dibantu dari teman-teman sih, support dari teman-teman kuliahan saya. Padahal saya nggak expect buat kayak lulus 4 tahun di sana gitu. Tapi saya pernah gagal. Jadi di teknik komputer ini kan memang belajar hardware dan software gitu. Kayak IT tapi tambah lagi hardware-nya. Kayak engkong-engkong yang diglodok gitu. Hardware-nya itu. Nah, itu kayak gitu-gitu. Tapi kalau ditanya kenapa nggak lanjutin aja kok kerjanya kayak kuliahnya, karena kan memang udah dicoba dan passionnya nggak di sana. Kayak mungkin ada alternatif sih, saya mikirnya kayak ada alternatif. Kalau misalnya saya nggak bisa teknisnya atau codingnya, mungkin saya bisa belajar di manajemennya gitu. Berarti saya harus sukses di manajemennya gitu. Dan itu semua support dari teman-teman lah semuanya. Nggak lupa lah siapa yang ngebantu. Oke, baik lagi. Nah, makanya saya tuh cerita ini kenapa? Why? Karena saya nggak mau untuk yang teman-teman kita ini yang di sini, menurut saya kalau memang kalian mau kuliah, lebih baik prepare benar-benar passion kalian di mana, cari jati diri perkuliahan kalian tuh di mana gitu. Tapi kalau untuk jati diri sendiri juga nggak apa-apa sih, karena memang di umuran segitu tuh belum tahu kayak pentingnya. Aduh, enaknya ngapain ya? Maksudnya lebih suka kayak mikirin hal-hal yang kita suka aja gitu. Contohnya kayak kalau dulu sih pas saya SMA itu saya mikirnya kalau nggak ngeband, main musik, jalan-jalan tiap weekend sama teman-teman, sama pacar, terus eh, nggak mikirin belajar gitu, nggak mikirin punya hobi, biasanya lebih ke hobi dan lain-lain gitu. Tapi mungkin sekarang menurut saya sih sekarang di zaman-zaman milenial sekarang ini lebih asik ya, maksudnya udah mulai mikir ke sana gitu, udah mulai ada self awareness di dalam diri masing-masing. Tapi saya punya adik tahun 2002, dia baru semester 3 semester 2 mau ke semester 3. Jadi itu tiap hari dia kan hobi motor, jadi tiap hari itu ngomongin motor terus ke saya sampai kalau dibilang pusing ya pusing sih, resah, tapi maksudnya saya tuh ya udah itu udah nature-nya, memang mungkin dia belum mikir sampai sana gitu, belum mikir yang lain-lain, karena tujuan hidupnya ya adalah untuk memenuhi kemauan di dalam hobinya itu gitu. Ya itu wajar gitu, itu udah wajar banget, sewajarnya gitu. Mungkin kalau untuk yang cewek udah bisa lebih mikir sih, karena biasanya cewek misalnya kayak tahun 2002 berarti adik saya kan umur 19 tahun. Mungkin pemikirannya biasanya itu 2 tahun lebih dewasa daripada cowok gitu. Jadi pemikiran kalian tuh yang cewek-cewek ini biasanya
eh, udah lebih dewasa 2 tahun daripada. Oke, lanjut lagi. Itulah penting kenapa kuliah itu penting, tapi lebih penting lagi kalau kalian tahu passion kalian di mana dan kalian ngejalanin itu. eh, Lalu, tapi kalau misalnya memang ternyata nggak sesuai ekspektasi nih, nggak sesuai ekspektasi kalian nih untuk ngejalanin hidup ini gitu, untuk bekerja, ternyata di pas waktu itu passion, tapi karena nggak enaknya, jadi kalian kurang suka dan ternyata kalian menemukan passion lain lagi, ya it's okay sih gitu. Tapi maksudnya kalau memang benar-benar mulus, walaupun di dalam hidup ini tidak ada yang mulus ya, tapi walaupun nggak itu mulus ya bagus gitu. Kayak misalnya contohnya ini Cici Eliana Santika nih, udah mendesain dan lain-lain, akhirnya jadi desainer, keren, luar biasa. Luar Oke, biasa Cici. luar biasa Cici emang. Nah, oke, back lagi lanjut. Nah, kalau misalnya Bob Sadino nih bilang, apa itu kuliah? Yang kuliah jadi karyawan saya nggak kuliah, saya jadi pembisnis. Saya bukan nggak setuju sama Om Bob Sadino ini. Sebenarnya setuju, cuma kan jalan hidup orang beda-beda. Nggak semuanya sukses dibuka usaha atau bisa memperkerjakan orang. Bisa aja memang tujuan hidupnya mau jadi berkarir misalnya. Dan kalau memang mereka punya sila sama dipanya di dalam hidup mereka untuk ngejalanin their purpose life ini, ya menurut saya sih bisa-bisa aja gitu, pasti berhasil gitu, karena semua ini kan semua hal itu bisa karena sudah biasa jadi bisa. Dan sekarang itu maksudnya hal yang terpenting itu adalah usaha dan doa plus hoki. Biasanya hoki sih paling penting sih gitu. Tetap semuanya mau kerja mau buka usaha itu tuh sama gitu. Hoki. Jadi penting juga gitu. Oke. Baiklah, oke, lanjut lagi. Lalu saya akan bekerja. Sebelumnya saya kerja di kontraktor dan lain-lain. Nah, itu yang membuat, jadi saya mungkin akan cerita ya, karena saya ini waktu SMA bandel lah, nggak pernah belajar, cuma belajar yang saya sukain doang. Tapi sekarang saya baru sadar, nggak sekarang, ya sekarang ini saya baru sadar, oh ini pentingnya kalau belajar tuh sebenarnya kita belajar di mana aja tuh harus belajar semuanya gitu, karena ini ngebangun ngebangun karakteristik kita untuk lebih baik lagi gitu. Jadi intinya learn everywhere, learn every day, learn every time lah gitu. Tetap harus dipelajari. Sayang nggak sih buang-buang waktu. Maksudnya kan karena kita masih muda, jadi lebih baik belajar sekarang daripada tua. Maksudnya daripada telat gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan untuk kalau misalnya yang mau nanya, mungkin nanya aja langsung karena saya sharing tentang my experience saja sih. Gitu. Nah, betul tuh kata Ko Juan. Ayo yang mau nanya bisa isi di kolom chat ya. Nanti aku bacain kok pertanyaannya atau kalian mau ngomong langsung sama Ko Juannya. Ya, Ya nggak kok? ngobrol-ngobrol, misalnya kalian ada keluhan apa, gitu. It's okay. Oke. Ko Juan, aku mau nanya dong kok. Oke. Pertama, saya thank you dulu nih kok udah disempetin hadir. Bawain topik yang aku rasa juga sama-sama penting banget lah, yaitu buat yang 5 kunci tadi. Aku mau nanya ke yang pertama sih kok, yang si grateful itu. Aku kayak walaupun secara umum rule of thumb-nya bisa tahu lah, oke, ini orang grateful, oh ini tindakan yang grateful, ini enggak gitu kan. Ya. Cuma kalau kayak nanti pas di action gitu, terus misalnya mau ambil kesempatan nih, kayak atau mungkin biasanya kalau anak-anak kuliah tuh kan
IPK-nya turun nih kok gara-gara jelek nilainya dibanding di sebelumnya gitu kan. Kayak merasa gak grateful tapi juga kayak fine line antara grateful sama ambisius tuh gimana sih kok, kayak aku pengen nih supaya ambis, cuman apa ya, apakah aku ini apa namanya, saat aku memutuskan buat ngambis ini nggak grateful dengan apa yang aku punya sekarang gitu, atau bisa dua-duanya gitu. Paham gak sih kok, kayak Oke, oke, oke. fine line Jadi antara dua itu tuh tahu gimana gitu. batasannya itu seberapa sih, gitu kan? Iya, kurang lebih gitu deh kok. Menurut saya sih, menurut saya ya, as long kita ambisius itu kan sebenarnya baik nih, baik untuk diri sendiri, tapi bisa berdampak buruk untuk orang lain. Biasanya gitu, ya kan? Eh, Makanya kita harus punya kesadaran eh, kapan sih harus ada batasnya untuk berhenti ambisius ini gitu. Ya, as long kita nggak nyakitin orang lain, karena biasanya kan kalau misalnya ambisius ini di hal-hal yang banyak aspek ya, menurut saya bisa nyikut-nyikut gitu, kayak misalnya di kerjaan misalnya kita ambisius untuk bekerja dan lain-lain. Nah, karena saking ambisnya ini banyak kan maksudnya cerita yang kayak dramanya tuh biasanya kalau misalnya kita terlalu ambisius, kita ngikut teman-teman kita, rekan-rekan kerja kita gitu. Menurut saya batasannya ya, kalian boleh ambisius tapi dengan cara yang benar, kalian harus tahu caranya tuh kayak gimana gitu. Contohnya ya, kalau misalnya di pekerjaan ini, kalian nggak usah jelek-jelekin teman-teman kalian gitu, karena kan everyone has their own eyes gitu. Itu sih kalau menurut saya. Tapi kalau untuk grateful, Oke. menurut saya ya itu bagus sebagai motivasi, karena kita semua ingin maju. Nah, ini juga penting banget nih. Biasanya di teman-teman saya atau ya termasuk saya, kadang-kadang mungkin biasanya berambisius untuk siapa lebih sukses lebih cepat gitu. Padahal kan banyak nih kayak kita di quotes Instagram itu tuh biasa gak usah banding-bandingin lah sama orang lain. Kita kan punya jalan hidup sendiri-sendiri. Mungkin memang belum waktunya dan lain-lain. Gak usah compare sama orang-orang lain gitu. Karena kita compare gitu, sebenarnya, nah hal ini nih yang saya mau kasih tahu. Kalau kita tahu tuh biasanya kita jadi resah. Jadi kita mending gak usah tahu banyak hal yang berhubungan dengan hal-hal tersebut gitu. Misalnya contoh, Bro Pepin ini sekarang lagi kerja, misalnya kerja di tempatnya tuh kurang nyaman menurut Bro Pepin. Habis itu saya kerjanya enak misalnya, terus saya cerita ke Bro Pepin, ngapain sih, kan tempat kerja masih banyak, pindah aja. Padahal belum tentu. Akhirnya Bro Pepin memutuskan untuk pindah, dan ternyata di tempat baru sebenarnya lebih gak nyaman lagi daripada yang di tempat sekarang. Betul kan? Maksudnya di situ kita jadi nggak grateful sama hal-hal yang udah disiapin gitu, yang udah makanya kalau memang misalnya kurang, ya pertama balik lagi ke diri masing-masing dulu, ke self introspection dulu, introspeksi diri sendiri dulu gitu. Kompetitif yang nggak perlu, iya betul, kompetitif. Sebenarnya kompetitif boleh, tapi jangan sampai merugikan orang lain gitu. Maksudnya jangan sampai menjelek-jelekan orang lain lah, intinya gitu sih. Karena banyak banget yang ya begitulah. Hidup ini kan keras gitu. Jadi kita harus tetap, tapi kan kita harus ada prevention buat self defense gitu kan, biar kita nggak diserang sama orang-orang lain, karena kan belum tentu orang lain pun juga berpikiran seperti kita. Benar-benar, setuju. Thank you kok. Thank you. Oke kok, ini ada dari kolom chat nih kok. Jadi ini dari Ko Nicholas. Ko Juan boleh nih bagi tips and tricks supaya kita rajin dan sadar betapa pentingnya belajar banyak hal. Thank you Ko Juan. Oke, ini dari Nicholas Kusuma nih, member of Kalium Project juga nih ya, Nicholas. Oke, thank you sebelumnya udah mau bertanya. Oke, tips and tricks supaya kita rajin dan sadar kita pentingnya belajar banyak hal. Oke, mungkin kalau misalnya tips and trick, mungkin menurut saya
belajar dari hal-hal yang kalian sukain dulu kali ya gitu. Setelah misalnya kalian suka hobi, contohnya misalnya hobinya trading saham dan lain-lain, forex dan lain-lain yang lagi marak-maraknya di zaman now. Nah ini tuh misalnya kalian bisa belajarin dulu, oh ya gimana sih, misalnya kalian suka hal itu gitu, dan kalian punya curiosity di aspek tersebut, ya jalanin dulu aja dari hal-hal yang kalian suka. Nanti pasti kalau memang asik ya udah pasti lanjut, kalau misalnya nggak asik ya udah cukup tahu aja gitu. Maksudnya nggak rugi kalian nggak kalian belajarin itu gitu, karena eh, itu bisa ngebangun link dan channel gitu untuk kita semua gitu. Misalnya contohnya saya kan suka jalan nih kemana, dari sini kemana dan uh, beruntungnya nggak beruntung juga sih, maksudnya uh, menurut saya tuh ekstrovert gitu, jadi saya kadang suka ngobrol sama temen-temen, sama orang baru, tiba-tiba kenalan terus kita ngobrol gitu. Itu saya pelajari juga sih dari adik saya gitu. Karena adik saya tuh benar-benar komunikatif banget sama orang lain, yang baru kenal pun bisa langsung asik gitu. Nah itu, jadi saya tuh bisa ngobrol sama orang baru. Ya ini mungkin pengecualian ya untuk yang introvert, maaf bukan menjelek-jelekan tapi mungkin memang ini kan udah basicnya, karakteristik dari si extrovert dan introvert ini sendiri gitu. Nggak belum tentu introvert jelek gitu karena nggak bisa berinteraksi dan lain-lain. Mereka kan cuma nggak suka uh, di crowded place, ya gitulah, tempat-tempat rame, mungkin lebih suka yang kayak sepi atau diri sendiri gitu. Dan introvert tuh banyak yang susah sih. Menurut saya ini hal terpenting juga sih. Banyak tuh yang kayak oh ya sorry, ini back lagi, mungkin saya akan uh, menceritakan tips perkuliahan. Bentar ya saya potong karena mumpung di sini gitu. Jadi gini, saya kan jurusan teknik komputer dan sebenarnya saya bisa jadi IT atau engineer. Nah, untuk di hal ini, menurut saya yang bisa membangun karya lebih cepat itu kalau misalnya kalian ambil jurusan IT, sales dan akuntansi. Karena ini menurut pengamatan saya, kalau misalnya memang kalian ada punya pendapat atau opini masing-masing, ya nggak, it's okay, pendapat diri sendiri ya it's okay ya. Ada IT, sales, dan akuntan gitu. Karena kan biasanya kalau misalnya IT biasa direkrut sama marketplace atau startup company, e-commerce company, kayak Tokopedia dan lain-lain gitu. Dan kalau untuk akuntan ini biasanya masuk Big Four accounting targetnya, biasanya seperti itu. Walaupun ada juga yang karirnya lebih bagus dibanding selain masuk Big Four gitu. Dan untuk sales ini tuh sebenarnya bisa juga, cuma biasanya kayak kalau kalian lebih rajin, kalian lebih dapat banyak gitu. Terus oke. Nah, itu tipsnya sih, maksudnya itu kayak saya kasih tahu jurusan-jurusan atau bidang-bidang yang kayak mau cepet tuh kayak gimana gitu. Nah, yang hubungannya dengan introvert ini, nah banyak banget nih yang IT itu kan biasanya introvert, yang kayak, tapi nggak juga sih, ada juga yang extrovert. Cuma biasanya berarti nggak nggak dikit dong yang introvert yang sukses gitu. Ini sorry koreksi ya kalau misalnya saya ada kesalahan kata atau dan lain-lain gitu. Karena takutnya yang introvert tersinggung gitu. Oke, baik lagi untuk tips and trick rajin dan sadar. Ya itu baik lagi sih ke self awareness masing-masing, ke diri masing-masing. Ini pengen nggak sih dipelajarin, ini nggak sih enak kayak gimana ya dan lain-lain gitu. Karena hal-hal kalian kalau misalnya memang nggak suka terus nggak ketemu chemistry-nya, ya udah gitu. Tapi kan at least kalian tahu minimal
hal tersebut, di aspek tersebut kalian pelajarin apa aja gitu. Pasti ada hikmahnya lah, baik dan buruk tuh pasti ada hikmahnya. Oh, saya nganggur setahun di tahun lalu juga ada hikmahnya banyak. Oke, mungkin ada yang mau nanya lagi atau Aku mau tanya lagi sih kok, cuman nanti aja deh. Tunggu yang lain dulu. Kasih kesempatan buat yang lain. Oke, nampaknya nggak ada. Ya udah aku langsung tanya aja ya. oke. Aku mau nanya yang komitmen sih kok. Komitmen sama tadi ada dua kan, komitmen sama apa tuh Konsistensi. pasangan. Nah, konsistensi. Ya. Itu struggle yang kayaknya dari zaman SMA sampai sekarang pun aku masih terus-terusan berkutat di situ gitu kok, kayak niat terus hilang niat terus bertahan dikit, komitmen quote on quote terus hilang lagi, nggak konsisten. Nah itu kayak mungkin lebih ke building habit kali ya, kayak tips Koko buat building habit gitu. Koko ada pernah struggle terus kayak nemuin kuncinya nih begini nih caranya tuh, ada nggak kok, bisa di share nggak gitu? Oke, nggak berat. Iya. Pertanyaan yang sangat sulit ya, karena saya juga masih ada bad habitnya ya, namanya juga manusia. Contohnya kayak bangun siang, ini bad habit banget sih. Saya tuh nggak bisa bangun pagi kalau misalnya nggak kerja dan lain-lain. Jadi maksudnya balik ke diri masing-masing kan. Kalau yang bad habit saya ini kan kedisiplinan ya gitu, dan kedisiplinan biasanya tuh relate banget tuh semuanya nih, dari nggak disiplin akhirnya nggak tanggung jawab, dari nggak tanggung jawab akhirnya jadi banyak hal-hal yang maksudnya harusnya bisa perfect gitu tapi nggak perfect gitu kan gitu. Nah untuk building habit ini nih ya balik lagi sih, ini kalau menurut saya nih ini balik ke diri masing-masing gitu. Karena kan kalau nggak dari diri masing-masing itu nggak bisa gitu. Dan ini harus punya saya pernah baca menurut ya, pernah baca di mana gitu, kalau kita melakukan hal tersebut 21 hari betul-betul itu tuh bakal jadi habit kita gitu ya kan. Mungkin kalian juga pernah dengar. Nah balik lagi, jadi tuh kalian tetap harus punya niatin. Sebenarnya balik sih kalau dibilang aduh saya udah niat nih tapi tetap gak bisa ngejalanin itu kayak uh, bohong gitu, kayak kayak nggak mungkin. Kalau kalian niat tuh pasti bisa, karena tuh sekarang tuh banyak banget reminder. Contohnya ya maksudnya habit-habit kita ini kan tertata nih kalau kita misalnya kita punya jadwal. Nah, pertama mungkin tips dan triknya kita jadwalin dulu apa sih yang mau kita lakukan dan lain-lain. Semua time schedule kita tuh harus termanage dengan rapi dulu pertama ya kan. Kedua balik lagi ya pasang reminder, alarm misalnya dan lain-lain gitu. Kalau memang kalian punya habit yang mau kalian rubah gitu, misalnya tiap jam 5 sore saya mau nge-gym, pokoknya saya harus nge-gym, ya pasang reminder gitu. Kalau misalnya kurang satu ya tambahin aja dua gitu. Jadi sebenarnya ini quotes-nya juga balik lagi nih, saya punya quotes yang sangat penting untuk saya sebenarnya. Jadi orang tidak pintar itu bisa sukses ya kan. Orang tidak pintar itu bisa sukses. Orang tidak orang dengan berparas yang kurang baik juga bisa sukses, tapi orang malas nggak bisa sukses. Jadi intinya jangan males gitu. Setuju. Iya, itu tuh benar-benar ini. Jadi intinya jangan malas, tapi yang lain bisa gitu. Gak ada yang nggak bisa gitu. Terus sekarang nothing is possible in this world gitu. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan maupun itu. Jadi kalau buat status WA. satu saya ya. Iya kah? Ya. Orang jelek bisa sukses,
Orang bodoh bisa sukses, tapi orang malas tidak bisa sukses. Cie. Mantap banget. Oke, thank you banget kok. Relate. Mantap. Relate. Sebenarnya saya mau cerita sih, tapi cerita tentang my life experience tapi terlalu panjang saat saya COVID. Saat saya 2020. Jadi di tahun 2020, April 2020 itu saya karena let off dari perusahaan saya, dari perusahaan kontraktor, karena mereka ada pengurangan gitu. Nah, itu dampaknya sangat banyak sih. Jadi kayak banyak yang sebenarnya banyak pas pertama kali kan shock pasti karena saya tidak pernah mengalami hal itu di dalam 25 tahun yang sudah saya jalani. Lalu kaget kan, nggak punya kerjaan karena kan waktu itu saya cuma bekerja dan sebagai mata pencarian saya satu-satunya gitu. Jadi cari kerjaan yang sampingan lain. Ya memang semuanya tuh manis dan pahit tuh tetap harus dijalanin gitu. Ini saya juga pernah cerita, contohnya kayak piano itu kan ada tus putih, ada tus hitam. Nah kalau kita mainin dua-duanya, tus putih dan tus hitam kan jadi lagu yang baik, lagu yang bagus, yang merdu gitu. Jadi memang harus dijalanin gitu, harus dipencet itu piano yang hitam tutsnya biar memberikan lagu-lagu yang merdu gitu. Jadi nggak usah ngeluh, nggak usah aduh kenapa hidup saya seperti ini, udah jalanin aja. Memang harus dijalani dan harus dengan sabar, dengan hati yang gembira, punya good mindset juga pastinya. Mungkin ada yang setuju. Thank you kok. Oke kok, karena kita ada keterbatasan waktu nih kok, jadi pertanyaan yang kok Kevin jadi pertanyaan terakhir di sesi Q&A ini. Dan juga sebelumnya, Anumodana kepada Ko Juan atas dana sharingnya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sadu.